Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Nunung. Mari Mbak Nunung mau duduk di sebelah mana? Di sebelah sini aja. Oke, silakan duduk dulu. Dikenalkan dulu ya duduknya. Ya. Oke, sudah nyaman? Sudah. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Oke, nampaknya hari ini Mbak Nunung wajahnya fresh sekali hari ini. Tadi habis dari mana ini Mbak Nunung? Dari kampus aja sih. Oh, berarti tadi habis dari kelas. Iya. Kelasnya memang dari jam berapa Mbak? Dari jam 7:30 sampai jam 9 lewatan tadi. Cuman hanya satu mata kuliah aja? Ada 2. Oh, 2 mata kuliah hari Iya. ini. Oke, emangnya mata kuliah apa hari ini Mbak? Mata kuliahnya itu statistika sama kewirausahaan. Oh, oke. Untuk statistika itu kira-kira pembahasannya apa nih Mbak kalau di kelas? Paling ya ngukur-ngukur aja sih, kayak bahas buat nanti di skripsian katanya. Oh gitu. Iya. Kalau di kewirausahaan? Kewirausahaan itu kayak sekarang lagi buat proyek kayak bukan buat dijual sih, buat di itu kayak apa ya, dipamerin. Oh gitu. Iya, tapi tentang kewirausahaan. Itu produknya itu buat tentang apa? Biasanya kewirausahaan itu kan jual makanan gitu-gitu kan. Kalau di BK memangnya gimana? Kalau di BK itu, kalau saya itu buat spin apa ya? Intinya ada truth order tentang karir, motivasi gitu. Oh oke, berarti kalau dalam bimbingan konseling itu ini ya produknya itu berupa kayak media permainan gitu ya? Iya. Oh, berarti bukan kayak makanan, minuman Enggak, gitu ya? bukan. Oke, ini buatnya Mbak Nunung individu atau berkelompok? Per kelompok. Berkelompok buatnya. Kalau sekarang sampai saat ini sudah selesai tugasnya Mbak Nunung? Belum, masih 50%. Oke. Selain dari kuliah, kegiatan Mbak Nunung apa ini? Enggak ada sih, paling cuma nongkrong-nongkrong sama teman kalau habis pulang kuliah. Begitu. Nggak mengikuti UKM atau organisasi apa gitu di kampus? Enggak. Nggak ikut apa-apa ya? Iya. Berarti memang habis mungkin dari kuliah langsung nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu aja Iya, kegiatannya. iya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Nunung sudah meluangkan waktunya hari ini untuk menemui saya. Pastinya kedatangan Mbak Nunung ke sini bukan hanya ingin menemui saya aja ya, pastinya ada hal yang ingin diceritakan. Apakah betul Mbak? Iya, benar, ada yang saya ingin diceritakan. Oke, sebelum kita ke proses inti konseling kita hari ini, saya akan menjelaskan terkait untuk waktunya. Jadi di sini saya ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Nunung merasa cukup dengan waktu tersebut? Insya Allah cukup. Oke. Lalu Mbak Nunung juga perlu ketahui bahwa di sini saya hanya sebagai konselor yang hanya memfasilitasi permasalahan yang dialami oleh Mbak Nunung. Selebihnya nanti berhasil atau tidaknya proses konseling kita hari ini itu tergantung dari konselingnya sendiri, yaitu Mbak Nunung sendiri. Jadi saya berharap Mbak Nunung bisa berperan aktif untuk proses konseling kita hari ini ya Mbak. Iya, baik. Oke, berarti kita juga sepakat waktunya 20-30 menit ya? Iya. Oke, kalau begitu boleh silakan ceritanya dilanjutkan. Oke, saya tuh akhir-akhir ini tuh ngerasa kalau saya tuh kayak ngerjain tugas tuh kayak males banget gitu. Padahal kan aslinya semester sekarang tuh saya tuh banyak banget tugas, apalagi tugasnya itu setiap hari ada, nggak pernah nggak ada. Terus deadline-nya juga selalu mepet-mepet, kadang jam 8 dikasih, nanti jam 11 malam atau jam 12 malam itu disuruh kumpulkan, dan itu lumayan cukup sulit gitu pelajarannya. Nah, saya tuh pengen banget bisa mengatur waktu saya agar saya tuh nggak kayak sering banget nunda-nunda tugas. Apalagi saya tuh sekarang akhir-akhir ini tuh kalau mau mengumpulkan tugas tuh mesti pas mau mepet deadline-nya ya. Oke, saat ini Mbak Nunung ini
sering menunda tugas pekerjaan rumahnya ya, Iya. pekerjaan kuliahnya gitu ya Mbak. Betul. Itu Mbak Nunung menundanya itu setiap hari, setiap ada tugas atau bagaimana? Nggak setiap hari, cuman pas ada mata kuliah yang kayak menurut saya itu susah banget, jadi saya kayak duh males, jadi nanti aja deh gitu. Padahal yang seharusnya dikerjakan itu yang sulit dulu kan. Iya. Iya, saya tuh nggak, malah mepet-mepet deadline yang mau ngerjainnya. Oke, berarti menundanya itu karena mungkin tugas yang sulit, jadi Mbak Nunung itu menunda-nunda buat ngerjainnya gitu, nanti Iya. aja dulu. Untuk mata kuliahnya memang dalam 1 minggu itu ada berapa Mbak? Kurang lebih ada berapa ya, sekitar 6 paling. Dalam 1 minggu itu ada Iya. 6 mata kuliah, Iya. dan itu selalu ada tugas begitu ya Mbak? Iya, betul. Oke, lalu untuk saat ini apa sih yang Mbak Nunung inginkan? Saya cuma ingin saya tuh kalau ada tugas langsung saya kerjakan, nggak usah nunda-nunda waktu. Oke, begitu. Lalu sekarang kebutuhan Mbak Nunung dalam permasalahan yang Mbak Nunung alami ini apa? Cuman pengen ada tugas itu walaupun sulit tuh langsung saya kerjakan aja sih Bu. Gitu. Iya. Nggak menunda-menunda gitu ya? Iya betul. Oke. Kalau misalkan Mbak Nunung bisa merubah keinginannya Mbak Nunung itu tadi, apa kira-kira yang bisa dirubah? Pengen nggak terlalu nunda-nunda tugas, terus kayak setiap dikasih tugas tuh langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan, jadi saya juga bisa santai gitu di kos. Oke, begitu ya. Lalu bagaimana sih Mbak Nunung melihat dirinya Mbak Nunung sendiri itu dalam perkuliahannya ini? Kalau untuk semester ini tuh saya tuh kayak nggak tahu kenapa ya, saya tuh kayak males banget di semester ini. Apa mungkin karena banyak tugas atau gimana, saya juga nggak tahu. Intinya di semester ini tuh saya kayak ngerasa berat gitu. Oke, apa Mbak Nunung ini mengikuti kegiatan UKM atau organisasi gitu? Enggak. Nggak ada. Iya. Memang mungkin kecapean karena kebanyakan tugas itu tadi ya. Iya, soalnya kan semester sebelumnya juga nggak terlalu sering, jadi paling saya kaget aja gitu. Oke, memangnya Mbak Nunung sekarang ini di semester berapa? Semester 5. Oh begitu, makanya mungkin banyak tugas yang ini ya barengan, apalagi udah di semester tua ini gitu Iya. ya. Oke, lalu apa selama ini apa yang sudah Mbak Nunung lakukan? Kalau yang saya sudah lakukan sih yaitu sudah mengusahakan biar tepat waktu untuk mengerjakan tugasnya sih Bu. Tapi kayak saya tuh betahnya belajar tuh hanya sekitar 15 menitan. Mesti terkecoh sama hal lain, entah itu HP atau apa itu. Usahanya dalam bentuk apa itu Mbak? Ya mengerjakan tugas langsung, udah dapat tugas tuh langsung dikerjakan, tapi itu nggak sampai selesai, cuman separuh itu pun nggak sampai separuhnya. Oh begitu, berarti Mbak Nunung selama ini sudah mengusahakan buat berusaha untuk mengerjakan tugasnya itu langsung tepat waktu. Iya. Tetapi masih ada aja kendala yang lain, masih apa ya, terkecoh buat ngerjain yang lain gitu ya Iya, Mbak. betul. Oke. Bu. Lalu Mbak Nunung mengusahakan ini dalam waktu berapa lama? Kalau waktunya sih ya akhir-akhir ini aja sih. Baru akhir-akhir ini? Iya. Oke, bisa dihitung mungkin sampai berapa kali melakukan usaha itu? Mungkin sekitar 10 kali, itu pun ya itu tadi Bu, kalau ngerjainnya tuh hanya 15 menitan, dan itu pun nanti pas mau dikerjakan lagi tuh pas mau mepet-mepet deadline. Oke, berarti Mbak Nunung sudah mengusahakan ini sudah
akhir-akhir ini, Iya. lamanya akhir-akhir ini. Iya. Lalu juga udah mencoba beberapa kali, 10 kali, tapi masih tetap aja terkejar hal lain begitu ya Mbak. Untuk usaha Mbak Nunung selama ini yang Mbak Nunung usahakan, Mbak Nunung melibatkan siapa aja? Gak ada sih, gak ada melibatkan siapa-siapa. Berarti mungkin dari teman atau keluarga begitu? Gak ada. Nggak ada. Iya. Memang dari dirinya Mbak Nunung sendiri ya. Iya, Oke, baik. Untuk usaha yang Mbak Nunung selama ini usahakan dari permasalahan Mbak Nunung tadi, apakah menurut Mbak Nunung itu sudah efektif Mbak? Kalau menurut saya sih kurang efektif. Karena Ya karena itu tadi saya belajarnya tuh betahnya hanya sekitar 15 menit sampai 10 menitan. oke, berarti usaha yang Mbak Nunung usahakan selama ini masih belum cukup membantu untuk permasalahan yang Mbak Nunung alami itu ya. Iya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan membuat planning untuk kedepannya. Jadi Mbak Nunung nanti bisa mencatat planning-planning Mbak Nunung agar bisa merubah permasalahan Mbak Nunung tadi yang menunda-nunda tugas. Oke, Kayak gitu. ini boleh silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, untuk planning pertama Mbak Nunung ingin bagaimana? Mungkin saya hanya ingin merubah waktu saya sih. Merubah waktu itu yang bagaimana Mbak? Yang awalnya setiap ada tugas itu saya masih kayak santai, saya tuh pengen langsung ada tugas di jam sekarang langsung saya kerjakan. Oke, berarti Mbak Nunung itu ingin merubah waktunya itu kalau ketika ada tugas langsung dikerjakan, nggak langsung menunda-nunda kayak kemarin gitu ya? Iya, Jadi betul. waktunya yang dirubah itu itunya. Iya. Oke, boleh silahkan ditulis. Sudah. Oke, yang kedua. Mungkin karena saya tuh gampang terkecoh ketika lihat HP saya mungkin akan lebih fokus untuk belajar dan menyimpan HP saya di lemari. Oke, boleh silahkan ditulis. Lalu selanjutnya? Mungkin kalau misal buat kayak jadwal itu. Oke, berarti Mbak Nunung ingin membuat jadwal ini ya terkait tugas-tugasnya yang harus Iya. dikerjakan itu apa saja, terus waktunya juga Mbak Nunung menyesuaikan begitu. Iya, betul. Oke, silakan ditulis. Oke, sudah cukup itu saja? Iya, cukup. Oke, kalau misalkan nih Mbak Nunung gagal melakukan planning-planningnya Mbak Nunung ini tadi, Mbak Nunung akan bagaimana? Mungkin di punishment. Oke, Mbak Nunung akan memberikan punishment untuk diri Mbak Nunung sendiri ya jika Mbak Nunung tidak menerapkan planning Mbak Nunung ini tadi. Oke, dari planning Mbak Nunung yang sudah Mbak Nunung catat di sini tadi, apakah Mbak Nunung sudah yakin bahwa ini efektif membantu untuk permasalahan Mbak Nunung? Yakin. Soalnya kan sebelumnya saya gak ada kayak jadwal, terus merubah waktu saya sama kayak menyimpan HP saya di lemari. Oke, berarti dari planning ini tadi Mbak Nunung yakin dan efektif bisa membantu permasalahan Mbak Nunung ya? Iya. Oke, kalau begitu untuk proses konseling kita hari ini kita cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Nanti kita lihat progresnya Mbak Nunung bagaimana, planningnya apakah sudah terlaksana atau belum. Begitu ya Mbak. Untuk ketemuannya di pukul berapa dan hari apa Mbak Nunung? Kalau itunya mungkin di minggu depan aja, di hari yang sama dan juga jam yang sama nih. Oke. Ini saya sedikit maaf tadi lupa menanyakan terkait waktunya. Untuk Mbak Nunung menerapkan planning Mbak Nunung ini kira-kira nanti mau sampai berapa minggu atau berapa bulan?
Mungkin 1 minggu aja sih, soalnya kan setiap hari juga ada tugas. Oke, berarti Mbak Nunung akan menerapkan ini selama 1 minggu ya? Iya. Dimulai dari Mungkin Senin depan. Oke, boleh. Berarti dimulai dari Senin depan ya, Mbak Iya. Nunung menerapkan planningnya Mbak Nunung tadi. Oke, untuk ketemuannya berarti nanti kita seminggu setelah ini ya. Iya. Jamnya juga sama. Harinya nanti hari apa Mbak? Hari kalau seminggu itu berarti mungkin Seninnya lagi sih. Oke, berarti tetap di hari Senin juga Iya. ya. Oke, kalau begitu. Baik, terima kasih ya Mbak Nunung hari ini sudah aktif untuk proses konseling kita hari ini. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih, Mbak Nunung juga enjoy hari ini. Kalau begitu, untuk proses konseling kita hari ini saya akhiri ya Mbak. Iya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga mendengarkan cerita saya hari ini. Oke, Kalau begitu saya pamit. Iya, boleh silakan. Mari saya antar. Ini baru.